Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang tutorial penggunaan Zoom, baik sebagai host ataupun sebagai tamu. Sebelumnya tentunya persiapkan dulu konektivitas yang baik untuk jaringan internetnya. Kemudian juga sudah mendownload aplikasi Zoom dari website zoom.us. Selanjutnya kita langsung saja ya, kita buka aplikasi Zoom-nya. Nah, saya buka, langsung saja kita menuju ke open URL. Nah, kemudian ini sudah masuk ke aplikasi Zoom-nya. Ini bisa kita full screen. Nah, pada menu home ini ada 4 pilihan: new meeting, join, schedule, sama share screen. Nah, kalau new meeting ini adalah untuk kita membuat meeting baru tanpa ada schedule sebelumnya. Jadi langsung tiba-tiba kita ingin membuat pertemuan, langsung saja seperti ini. Kemudian join, kalau kita sebagai tamu ingin join ke host, ingin join ke seorang yang melakukan meeting. Terus kemudian schedule, ini adalah kita ingin membuat jadwal. Nah, misalnya kita ingin membuat jadwal nanti siang jam 12, nanti sore jam 7, kita buat schedule dulu seperti ini. Kemudian hasil dari schedule itu bisa kita share ke yang lain. Share screen kalau kita ingin share screen. Lanjut ya, kita mulai dengan join. Nah, join di sini berarti ketika kita sebagai tamu, maka kita tinggal masukkan meeting ID. Misalnya meeting ID-nya 12345. Terus kemudian namamu siapa, tulis di sini. Misalnya namamu adalah Nusaibah Rumaisa Zain. Bisa. Ini ada pilihan don't connect audio sama turn off my video. Jadi kalau ini dicentang, maka audio dan video kita tidak bisa muncul di Zoom nantinya di meeting. Ya, seperti itu. Nanti tinggal klik join kalau kita ingin join. Terus kemudian bisa juga sekarang kita membuat schedule. Nah, membuat jadwal. Misalnya saya sekarang ingin membuat jadwal pembelajaran jarak jauh matematika kelas 5 misalnya. Jadi ingin membuat pembelajaran jarak jauh matematika kelas 5. Selanjutnya kita mulai kapan? Nah, kita mulai tanggal 14 jam. Misalnya kita buat jam 8. Terus kemudian durasinya berapa jam? Kita buat 1 jam setengah, 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit. Tuh. Terus time zone-nya kita atur time zone Jakarta. Terus kemudian meeting ID-nya kita atur default saja, generate automatic. Passwordnya kita ini automatic, atau passwordnya kita juga bisa rubah, yaitu passwordnya misalnya kita rubah dengan guru, huruf besar semua, boleh. Terus kemudian video sebagai host, videonya on. Terus kemudian partisipan on juga, nah, supaya semua bisa kelihatan videonya. Terus kemudian kalender, kita buat kalender other aja, other calendar. Terus kemudian ini ada pilihan macam-macam. Ini kalau kita ada enable waiting room, jadi ketika ada orang masuk disuruh menunggu dulu di sini, nanti kita setujui. Terus kemudian enable join before host. Terus kemudian jadi ketika ada orang ingin masuk sebelum hostnya masuk, ini bisa diatur.
Terus kemudian ini untuk mematikan, untuk mute suara dari partisipan, ya, suara dari peserta ketika sudah masuk, itu otomatis suaranya akan di mute sehingga tidak mengganggu. Selanjutnya ini automatic record. Jadi kalau ini kita centang maka otomatis percakapan kita akan direkam. Selanjutnya kita atur schedule. Nah, ini akan muncul schedule seperti ini. Terus selanjutnya kita tinggal copy to clipboard. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa share ke alamat meeting kita. Seperti itu. Tinggal kita share saja. Misalnya kita buka WhatsApp, misalnya share ke seseorang atau ke grup. Nah, misalnya kita share ke sini. Ini sudah muncul. Nah, ini muncul. Jadi ini kata-katanya bisa dirubah ya nanti. Ini bisa dirubah kata-katanya apa. Yang penting alamatnya ini jangan dirubah. Jadi ketika nanti seseorang ingin join, maka dia akan mengklik ini. Mengklik ini, kemudian memasukkan meeting ID sama passcode atau passwordnya. Itu untuk kita membuat schedule. Nah, sekarang kita tiba-tiba ingin membuat meeting. Nah, tanpa ada schedule, langsung saja new meeting. Langsung saja new meeting. Nah, maka akan muncul video kita seperti ini. Setelah muncul video kita seperti ini, selanjutnya, nah ini partisipannya cuma satu, masih saya sendiri atau hostnya sendiri, seperti itu. Terus kemudian kalau kita ingin mengundang seseorang, tinggal undang. Ini kita klik bagian sini, ini kecil ini, invite ya. Nah, setelah kita invite, nah ini ada dua pilihan, copy invite link sama copy invitation. Nah, kita copy invite link dulu ya. Copy invite link kita masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, ini invite linknya, ini yang ini ya. Nah, jadi kita tinggal masuk. Nah, ya, coba ya. Nah, maka ketika ada seseorang ingin masuk, nah ini ada persetujuan. Ini dia sedang menunggu di lobby istilahnya, ya. Nah, kita tinggal klik admit atau kita remove kalau kita nggak setuju. Oh, ini orang asing, nggak kenal, maka kita remove saja. Tapi kalau ini orang yang dikehendaki untuk gabung, ya kita pilih admit. Nah, setelah kita admit, maka akan muncul, akan bergabung seperti itu. Nah, itu Anggi Ardiansyah. Tadi kan ada pilihan lagi, invite, copy invitation. Nah, kalau copy invitation ini kita copy ya, kita kirim ke grup atau ke teman kita, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ada muncul meeting ID sama passcode. Nah, sehingga ketika kita klik ini, maka nantinya peserta akan memasukkan meeting ID sama passcode-nya dulu sebelum ia bisa masuk. Seperti itu. Jadi bedanya itu. Kalau yang copy invite link, maka seseorang bisa langsung masuk tanpa harus memasukkan meeting ID dan password. Tapi kalau copy invite, maka seseorang harus memasukkan meeting ID dan passwordnya. Kalau ini passwordnya nggak bisa kita ganti karena ini langsung. Beda dengan yang terjadwal tadi. Kalau yang terjadwal bisa kita ganti passwordnya. Ya. Tapi kalau kita punya kontaknya, tinggal kita masukkan kontaknya siapa. Kita punya email, kita kirim lewat email juga bisa. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya kita sebagai host. Ini ada beberapa pengendali sebagai host. Nah, yang pertama kita bisa merubah nama kita. Romaization kita rubah misalnya. Kita rubah sebagai namanya, misalnya siapa? Guru kelas 6 misalnya. Guru kelas 5 misalnya.
tinggal oke saja, maka nama kita akan berubah menjadi guru kelas 5. Nah selanjutnya, nah untuk partisipan atau audiens atau peserta kita bisa pilih menu, kita bisa chatting secara langsung, kita bisa menanyakan untuk nyalakan video, ayo nyalakan video misalnya. Maka di gadget peserta akan muncul pemberitahuan untuk menyalakan video, maka akan muncul seperti ini ya. Terus kemudian ada juga pilihan lain, misalnya jadikan ia sebagai host. Jadi ketika menjadikan ia sebagai host, maka menu-menu yang ada di sini juga akan muncul di peserta kita yang kita jadikan sebagai host. Terus kemudian kita rename namanya juga bisa, misalnya ini namanya supaya gampang, misalnya nomor absen 7 misalnya ya, jadi berubah menjadi nomor absen 7. Atau kita bisa keluarkan mereka dari peserta kita nggak suka, maka kita bisa keluarkan, sehingga kita masuk ke ini. Jadi nomor absen 7 berada di sini sehingga tidak bisa mendengar percakapan kita, atau kita masukkan lagi juga bisa. Terus kemudian kita juga bisa remove. Kalau remove itu sudah, maka dia akan tidak bisa bergabung dengan kita gitu. Terus kalau kita report berarti kita laporkan. Nah selanjutnya, kita sebagai host kita juga bisa melakukan share screen. Misalnya kita ingin menyampaikan materi kita dalam bentuk PowerPoint, kita bisa ya, kita share screen. Nah, kita bisa merekam screennya secara utuh, semua yang ada di tampilan screen kita bisa terekam, atau kita hanya membutuhkan PowerPoint saja yang kita rekam. Nanti ketika PowerPoint-nya tertutup, maka otomatis tampilannya juga akan kembali ke video kita seperti itu. Nah kita kasih contoh yang screen langsung ya. Jadi ketika kita pilih screen ini, maka otomatis semua tampilan yang ada di laptop kita akan muncul di peserta kita. Ini sudah nyambung ya, karena sudah ada ini stop pilihan seperti ini, berarti peserta kita sudah melihat apa yang ada di layar kita ini. Nah, misalnya kita ingin membuka sesuatu. Nah, ketika kita membuka PowerPoint, maka otomatis tampilan kita ini muncul di peserta kita seperti itu ya. Jadi semua yang ada pada layar kita terekam oleh tampilan kita. Nah sekarang kalau kita ingin stop share, ya pilih saja stop share seperti ini, maka otomatis akan kembali lagi ke layar video kita beserta peserta kita ya. Terus kemudian ada juga menu yang lain, yaitu menu record. Ketika kita record, maka akan otomatis merekam percakapan kita, layar kita semua akan terekam seperti itu ya. Nah ini kalau kita stop akan muncul pemberitahuan bahwa rekaman kita akan dikonvert ke MP4 ketika meeting sudah selesai ya. Terus kemudian ada reaction. Nah, kita memberikan applause pada peserta kita, gini bisa, atau memberikan jempol pada peserta kita bisa, seperti itu. Ini reaction. Nah selanjutnya, kalau kita ingin share layar dari partisipan kita, apakah bisa? Tentu bisa. Nah gimana caranya? Nah silakan untuk partisipan atau audiens kita atau peserta kita bisa melihat di menu share di gadgetnya masing-masing. Jadi ada namanya share screen juga di layar partisipan kita, di layar audiens kita. Nah, nanti dari situ bisa ada pilihan share screen dan lain sebagainya. Gimana caranya? Tentunya yang pertama kita harus atur dulu. Nah ini yang bisa nge-share siapa? Nah kita boleh share ini one participant can share at a time. Jadi kalau kita pilih yang ini berarti hanya satu orang yang bisa men-share pada satu waktu, tidak bisa bersamaan. Kalau pilih ini berarti secara bersamaan bisa men-share bersama-sama. Jadi ini biasanya dibutuhkan 2 monitor
sehingga akan lebih jelas. Nah, siapa yang bisa nge-share? Nah, kalau sementara ini yang bisa nge-share adalah host saja. Nah, untuk supaya peserta kita atau audiens kita bisa share juga, maka kita pilih all participant. Nah, lalu siapa yang bisa memulai sharing? Kita bisa pilih juga all participant. Kalau sudah kita atur seperti ini, maka partisipan kita atau audiens kita atau peserta kita bisa share. Kita coba ya. Nah, jadi muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari audiens kita. Nah, misalnya audiens kita ingin memperlihatkan hasil karyanya atau ingin memperlihatkan videonya atau gambarnya atau PowerPoint dan lain sebagainya, bisa dari situ. Kita juga bisa men-stop participant sharing. Nah, memilih ini, kita bisa stop, gitu ya. Jadi itu setelah kita stop participant sharing, maka kita akan kembali lagi ke layar seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara kita merubah background yang ada di belakang kita ini? Nah, kita bisa rubah background yang ada di belakang kita ini sesuka hati kita. Kalau kita punya gambar, maka kita bisa letakkan gambar kita di belakang kita sehingga membentuk background. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ini, dari menu ini kita pilih menu yang kecil ini, kemudian kita ini choose virtual background. Nah, kita pilih saja. Terus kemudian, nah ini non ya. Terus kemudian kalau kita ingin ini bisa, nah, seperti ini. Ini karena kamera kita kurang bagus, maka jadinya seperti ini. Kalau kameranya bagus, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya, apakah bisa kita pakai gambar yang lain? Bisa. Kita tinggal pilih add image. Nah, kita pilih image apa terserah. Misalnya kita pilih di sini image ini atau image yang lain, bebas. Misalnya image ini ya. Maka akan muncul seperti ini. Ini juga bisa diatur rotasinya. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada pilihan juga mirror my video. Nah, mirror my video ini berarti kita seperti bercermin, berkaca. Jadi ini tangan kiri, maka video yang muncul di situ adalah seperti kanan. Nah, kalau kita hapus centangnya, maka akan pindah seperti di kiri. Jadi kalau kita tidak buat seperti mirror, kalau mirrornya centangnya kita hilangi, maka background kita atau video yang muncul adalah tulisannya bisa kita baca dengan jelas. Misalnya ini. Nah, buka, maka akan tetap terbaca buka, gitu ya. Tapi kalau centang, maka bukanya akan terbalik. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ada menu juga pin video. Ini untuk memperbesar wajah kita. Nah, begini ya. Sudah, saya kira itu. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.